Kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal perbandingan vektor matematika peminatan kelas 10. Kita akan bahas konsep perbandingan dalam bentuk koordinat dan vektor. Untuk perbandingan dalam bentuk koordinat dulu, misal kita punya titik A yang koordinatnya adalah XAYA dan titik B yang koordinatnya adalah XBYB. Kemudian kita tarik garis dari A ke B dan kita punya titik P, misal di sini, yang koordinatnya XPYP. Dan titik P ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP itu M dan PB itu N. Sehingga AP banding PB ini adalah M banding N. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik P. Nah, untuk menentukan koordinat titik P, kalau kita nyatakan dalam vektor kolom, ini seperti ini. XPYP ini sama dengan M, kita kalikan dengan koordinat yang saling berseberangan. Ya, M nyeberang sama B, berarti M kita kalikan dengan koordinat B. Jadi M kali XBYB tambah N, kita kalikan dengan koordinat A yang nyeberang sama N ya. XAYA dibagi M tambah N. Gampang ya ingatnya. Nah, untuk perbandingan dalam bentuk vektor, prinsipnya sama aja. Misal kita punya koordinat XY di sini, dengan O ini titik pangkal. Dan kita punya titik AB di sini. Dan kita tarik garis dari A ke B. Kemudian kita punya titik P yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP-nya itu M dan PB-nya itu N. Kalau kita tarik garis dari pangkalnya di O ke ujungnya di A, maka kita peroleh vektor posisi titik A atau OA. Kita namakan vektor OA dengan A. Kemudian dari titik O kita tarik juga ke B dan kita peroleh vektor posisi titik B. Kita namakan B. Dan dari O kita tarik ke P, kita peroleh vektor posisi titik P. Nah, pertanyaannya di sini, berapa vektor posisi titik P? Prinsipnya sama aja. Ya, jadi kita dapat menentukan vektor P dengan persamaan seperti ini. Ya. Jadi M, angka pembanding yang ini, kita kalikan dengan vektor yang nyebrang sama M. Ya, vektor B ya. Jadi M kita kalikan dengan vektor B ditambah N. Kita kalikan N dengan vektor A dibagi jumlah dari angka pembandingnya, M plus N. Simple ya ingatnya. Contoh. Diketahui koordinat titik A negatif 2, negatif 1, dan B 8, 4. Jika vektor AP banding vektor PB 3 banding 2, tentukan koordinat titik P. Untuk penyelesaiannya, kita punya koordinat titik A di sini, dan titik B-nya di sini. Kemudian kita tarik garis dari A ke B dan misalkan titik P-nya di sini. Koordinatnya XPYP. Kita nggak tahu ya. Dan titik P ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP 3 dan PB 2. Nah, untuk menentukan koordinat titik P, kita dapat gunakan perbandingan dalam bentuk koordinat dan vektor. Jadi P di sini sama dengan M kali B, ya. 3 kan nyebrang sama B. Tambah N kali A. 2 ini kan nyebrang sama A ya, berarti M-nya 3, N-nya 2, dibagi M plus N-nya 3 plus 2. Kita tulis seperti ini, dalam perbandingan bentuk koordinat ya. Kemudian ini kalau kita kalikan yang atas jadi 3 kali 8, 24, tambah negatif 4 ya. Yang bawahnya jadi 12, kurang 2, dan koefisiennya jadi 1/5 ya. Ini kita hitung aja, jadi 1/5 kali 20, di sini 4, 1/5 kali 10, ini 2. Dan kita udah punya vektor posisi titik P dalam bentuk vektor kolom. Sehingga koordinat titik P adalah 4,2. Simple ya. Oke, sekarang kita coba contoh lagi yang kedua. Titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A ini 11, 3, negatif 2. Dan titik B 6, 8, 3. Jika vektor AB banding vektor BP ini 5 banding negatif 2, tentukan koordinat titik P. Untuk penyelesaiannya, kita gambar dulu koordinat titik A-nya. Di sini 11, 3, negatif 2, misal di sini ya. Kemudian titik B kita gambar di sini, 6, 8, 3, dan ini garis AB. Kemudian titik P-nya kita taruh di sini, misalnya koordinatnya XP, YP, ZP, dengan vektor AB dibandingkan dengan vektor BP ini 5 banding negatif 2 ya. Berarti dari A ke B angka pembandingnya 5. Dari B ke P karena ini negatif berarti arahnya kebalik.
Jadi dari B dulu, baru ke P, ini negatif 2. Ya, kalau kita pakai cara seperti yang sebelumnya tadi, maka teman-teman perhatikan, kalau yang ini 5, ini negatif 2, berarti dari A ke P jelas 3 ya. 5 kurang 2 aja. Berarti dari P ke B, ini 2 gitu. Dan kita bisa menentukan vektor posisi titik P di sini dengan persamaan P sama dengan M kali B tambah N kali A dibagi M plus N. Nah, M-nya itu yang 3 ini kita kalikan sama vektor posisi yang jauh, vektor B sini, yang saling seberang-seberangan ya. Jadi M-nya 3, kita kali sama vektor B-nya 683, tambah N-nya itu 2, kita kalikan sama vektor yang nyeberang dengan 2, ini vektor posisi titik A kan. Nah, jadi ini 2, kita kalikan sama 11, 3 negatif 2, dibagi angka pembandingnya kita jumlahin. Yang hijau ini ya, kita tambahin. Jadi 3 tambah 2, ya 5. Nah, ini kita kaliin dulu, 3-nya ke dalam, sama 2-nya kita kaliin ke dalam. Ya. Yang ini 3 kali 6, 18. 3 kali 8, 24. 3 kali 3, 9. Tambah 2 kali 11, 22. Tambah 2 kali 3, ini 6. Yang ini 2 kali negatif 2, negatif 4. Koefisiennya jadi 1 per 3 tambah 2 ya, 1/5 ya. Ini kalau kita hitung, 40 bagi 5 ya 8. Yang ini 30 bagi 5, 6. Yang ini 5 bagi 5, 1. Nah, kita udah mendapatkan vektor posisi titik P dalam bentuk vektor kolom. Jadi jelas bahwa koordinat titik P-nya adalah 8, 6, 1. Jelas ya? Nah, sekarang coba contoh yang ketiga. Tentukan koordinat titik tengah A negatif 3, 1, 2, dan B 3, negatif 5, 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar dulu. Misalnya ini koordinat titik A negatif 3, 1, 2. Titik B-nya di sini ya, 3, negatif 5, 8. Dan titik tengahnya berarti berada di antara titik A dan titik B. Misalkan aja ini titik P, XP, YP, ZP. Karena terletak di tengah-tengah garis AB, maka dari A ke P itu angka pembandingnya 1, dari P ke B angka pembandingnya juga 1. 1/1. Atau teman-teman mau pakai 2/2 juga nggak apa-apa, tapi itu mempersulit diri. Jadi kita pakai yang sederhana aja ya. Sini 1/1. Karena kalau tengah-tengah pasti sama angka pembandingnya. Sehingga untuk vektor posisi titik P dapat kita gunakan persamaan MB tambah NA per M plus N. Jadi kita kalikan angka pembandingnya dengan vektor posisi yang saling berseberangan. Nah, sekarang M, 1 kita kalikan dengan vektor B, ditambah 1 kita kalikan dengan vektor A. Jadi 1 kali negatif 3, 1, 2, tambah 1 kali 3, negatif 5, 8, per 1 tambah 1 sini ya. Angka pembandingnya kita jumlahkan. Ini satunya kita kalikan ke dalam. Jadi, ini langsung aja, negatif 3 tambah 3, ini 1 kurang 5, yang ini 2 tambah 8. Koefisiennya jadi 1/2 ya. Jadi setengah kali 0 ya 0, setengah kali min 4 itu min 2, setengah kali 10 itu 5. Jadi jelas bahwa koordinat titik P atau titik tengah A dan B adalah 0, negatif 2, 5. Jadi vektor kolom ini kita nyatakan dalam bentuk koordinat, seperti itu. Oke, buat contoh soal yang keempat, perhatikan gambar segi 4 ABCD berikut ini. Misal ini titik E. Nah, titik E membagi ruas garis DC dengan perbandingan 3/5. Pertanyaannya, jika vektor AB sama dengan U dan vektor AD sama dengan V, nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. Nah, untuk penyelesaiannya, ini vektor AB sama dengan U. Vektor AD ini sama dengan V. Nah, teman-teman perhatikan dulu vektor AC ya, yang ditarik dari pangkalnya di A dan ujungnya di C. Sini ya. Seperti ini. Vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Dan vektor BC ini sama dengan vektor AD kan? Cuman kita geser aja vektor AD ini ke sebelah kanan. Arahnya nggak berubah. Seperti ini. Jadi kita bisa tulis secara geometri vektor AC sama dengan vektor AB dilanjut dengan vektor BC. Jadi AC sama dengan AB tambah BC. Kemudian di sini vektor AB-nya kita ganti sama U dan vektor BC-nya kita ganti sama V. Jadi vektor AC sama dengan U plus V. Seperti ini. Dan vektor AE di sini sama dengan 3 kali vektor AC ditambah 5 kali vektor AD yang saling seberang-seberangan aja. Sekali lagi, 3 kali yang nyeberang sama angka 3 ini vektor AC kan? Tambah 5 kali yang nyeberang sama 5 ini vektor AD.
Jadi 3AC tambah 5AD per angka pembandingnya 3 tambah 5. Ya. Jadi, kita ganti AC-nya sama U plus V, dan AD-nya sama V. Ya, karena vektor AD kan kita udah tahu di sini V. Nah, jadi, kalau 3-nya ini kita kaliin ke dalam, jadi 3U plus 3V ditambah 5V per 8. Jadi, 3U tambah 8V per 8, dan kita peroleh vektor AE-nya ini adalah 3 per 8U plus V. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini bisa juga pakai cara proyeksi ortogonal. Cuma nanti akan kita bahas di video yang berikutnya. Contoh lagi yang kelima. OABC pada gambar berikut adalah jajar genjang. Perhatikan ini OABC jajar genjang. Kemudian vektor OA adalah vektor yang pangkalnya di O dan ujungnya di A. Ini adalah 4A. Ya. Dengan kata lain, vektor posisi titik A-nya ini adalah 4A. Kalau kita gambar seperti ini. Kemudian vektor OC ini adalah 8C. Vektor OC adalah vektor yang pangkalnya di O dan ujungnya di C. Ini 8C. Atau vektor posisi titik C dari pangkal ini adalah 8C. Dan vektor OP banding vektor PC ini adalah 3 banding 1. Jadi kalau kita gambar, OP-nya 3, PC-nya 1. Jika luas segitiga ABQ yang ini 64, dan jarak titik A ke vektor BQ ini 8 satuan. Lihat, titik A ke BQ ini sama aja kayak tinggi segitiga ini kan. Yang ditanya adalah panjang vektor A. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan segitiga ABQ ini. Ya. Nah, vektor AQ tambah vektor QB ini akan sama dengan vektor AB. Jadi secara geometri dapat kita tuliskan hubungan antar ketiga vektor ini adalah vektor AQ tambah vektor QB sama dengan vektor AB. Dan dari persamaan ini kita harus mengeluarkan variabel dari vektor posisi titik A yang mau kita cari. Caranya gimana? Vektor AQ kita belum tahu kan? Vektor QB juga sama, kita belum tahu. Tapi vektor AB dapat langsung kita simpulkan sama dengan vektor OC. Makanya ini saya beri warna merah di sini ya. Karena sebenarnya vektor AB ini adalah vektor OC yang kita geser ke kanan, tapi arahnya nggak berubah. Nah, supaya gampang, kita cari dulu vektor posisi titik P. Di soal diketahui OP banding PC 3 banding 1. Jadi jelas di sini OP ya, vektor OP ini sama dengan 3 per 4 kali vektor OC. Di vektor kolinier kan kita udah pernah belajar untuk vektor yang dibentuk dari 3 titik segaris ini ya. Jelas ini 3 per 4 kali vektor OC. Vektor OC-nya kita udah tahu 8C, kita ganti aja. Dan 3 per 4 kali 8C ini 6C. Dan kita mau cari vektor AQ sama vektor QB supaya kita bisa memunculkan ini. Nah, berarti teman-teman perhatikan vektor AQ ini ya. Berarti AQ dan AP ini searah. Karena searah, ini merupakan vektor kolinier yang dibentuk dari 3 titik yang segaris. Jadi berlaku vektor AQ ini sama dengan kelipatan M kali dari vektor AP. Nah, untuk vektor QB searah sama vektor apa coba? Iya, searah sama vektor OA ya. Jadi kita dapat tuliskan hubungan antara vektor QB dan vektor OA ini seperti ini. Jadi vektor QB sama dengan N kali vektor OA. Gitu. Nah, teman-teman perhatikan juga bahwa OP ini adalah vektor posisi titik P. Kalau OC vektor posisi titik C dari pangkal ya. Berarti pangkal koordinatnya kan yang ini. Kalau misalnya di sini OP banding PC berarti vektor posisi titik P dibanding vektor PC ini 3 banding 1 gitu. Hanya sebagai tambahan saja. Kemudian kita kembalikan lagi ke persamaan yang ini. Ya. Nah, vektor AQ tambah vektor QB ini sama dengan vektor OC. Jadi kita ganti vektor AB-nya dengan vektor OC yang udah kita ketahui. Nah, di sini AQ kita ganti sama M kali AP, QB kita ganti sama N kali OA, dan OC kita ganti sama 8C. Karena panjang vektor OC-nya kan 8C. Jadi ini juga 8C gitu. Nah, untuk vektor AP, vektor yang pangkalnya di A dan ujungnya di P, sama vektor OA. Vektor yang pangkalnya di O dan ujungnya di A, ini kita bongkar. Jadi M kali vektor posisi titik P, dikurang vektor posisi titik A, tambah N kali vektor posisi titik A. Ini sama dengan 8C. Nah, vektor posisi titik P ini sama dengan OP, teman-teman. Jadi P ini langsung kita ganti sama 6C, A ini kita ganti sama 4A. Ya, karena ini adalah vektor posisi titik A. Ini juga sama A yang ini kita ganti sama 4A. Kemudian kita kaliin ini ke dalam.
Jadi 6MC min 4MA plus 4NA sama dengan 8C. Nah, jadi yang ini 6MC tambah 4N kurang 4M kali A, A-nya kita keluarin. Ini sama dengan 8C tambah 0A. Koefisien dari vektor C, ini sama dengan koefisien dari vektor C. Yang di kiri sama yang di kanan. Kemudian koefisien dari vektor A yang 4N min 4M ini, mesti sama dengan koefisien dari vektor A yang di sebelah kanan, yaitu 0. Boleh kan kita tambahin 0A di sini? Gitu. Jadi jelas 6M sama dengan 8. Jadi M-nya tinggal 8 bagi 6, ini sama dengan 4/3. Dan 4M min 4M ini sama dengan 0. Jadi 4N sama dengan 4M. Kita bagi 4 masing-masing ruas, jadi N-nya sama dengan M. Kalau M-nya 4/3, ya N-nya juga 4/3. Dari sini kita lihat untuk luas segitiga ABQ-nya kan udah diketahui 64 ya. Untuk luas segitiga kita ganti dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Yang jadi alasnya di sini adalah QB, tingginya adalah yang ini, 8 satuan. Jadi setengah kali vektor QB kali 8 ini sama dengan 64 untuk luas segitiga ABQ-nya. Nah, vektor QB ini kita ganti dengan N kali vektor OA. Seperti ini. Dan vektor OA-nya udah kita peroleh kan tadi. Ini sama aja kayak vektor posisi titik A gitu. N-nya kita udah tahu di sini 4/3 ya. Jadi N-nya kita ganti sama 4/3 dan vektor posisi titik A-nya kita ganti sama 4A di sini. Jadi setengah kali 4/3 kali 4A kali 8 sama dengan 64. Ini tinggal kita hitung aja. 2 sama 4-nya bisa dicoret kan? Ini 8A kali 8, 64A/3 ya. 64A/3 ini sama dengan 64. Kita coret 64 sama 64-nya. Dan kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Seperti itu. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal perbandingan vektor matematika peminatan kelas 10 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 8 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan teman-teman coba soal berikut. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum ya.